kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Shalom, selamat sore menjelang malam saudara semua dimanapun Anda berada. Kesempatan pada hari ini dan sore hari ini saya boleh membawakan satu kebenaran firman Tuhan dan untuk disampaikan kepada saudara semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami kembali menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan haus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu tersebut Engkau siram di dalam hati kami sehingga bertumbuh dan berbuah-buah lebat sehingga menjadi damai bagi banyak orang. Bapa di dalam surga, urapi kami, tutup mulut kami dengan kuasa darah Kudus-Mu, sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu, urapi bibir lidah hamba untuk Engkau pakai menyampaikan kebenaran firman. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus, pada hari ini saya akan membawakan perikop tentang harta yang sejati. Dunia sedang terjangkit penyakit konsumerisme. Ya. Manusia saling berpacu untuk memuaskan diri. Semuanya perlu uang. Sebab itu manusia berlomba-lomba mencari uang dan harta sehingga mereka berharap nafsunya terpuaskan. Mereka terjebak pada cinta uang, tetapi pada akhirnya merasa tidak bahagia. Jika demikian, harta seperti apakah yang layak dikejar oleh manusia? Paulus juga berlomba-lomba dalam mengejar suatu harta. Dalam surat Kolose, Paulus melukiskan upayanya itu sebagai suatu perjuangan yang berat. Harta macam apakah kiranya yang sedang dikejar Paulus dengan perjuangan berat itu? Jawabnya adalah Yesus Kristus. Sebab di dalam Yesus telah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Berbeda dengan pemilik harta dunia yang enggan berbagi, Paulus juga berusaha sungguh-sungguh agar jemaat Kolose dapat memperoleh harta itu, sebagaimana Paulus juga memilikinya. Paulus melakukan apa saja agar jemaat Kolose merasa terhibur dan dapat bersatu dalam kasih, sehingga jemaat ini pun dapat memperoleh segala kekayaan dan keyakinan kepada Yesus. Bagaimana sikap kita terhadap Yesus Kristus? Apakah kita memandang Yesus sebagai juru selamat kita? Itu laksana suatu harta yang tak ternilai harganya, ataukah kita lebih puas dan lebih menyukai harta dunia sehingga mengorbankan iman kita kepada Yesus? Kiranya melalui pergumulan Paulus ini kita disadarkan bahwa harta sejati yang tak ternilai harganya adalah mengenal Yesus dan memperhatikan ajarannya. Jangan membuang harta yang sejati di dalam diri Yesus demi untuk mendapatkan harta duniawi yang panas. Saudara terkasih di dalam Tuhan, banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencapai kepuasan kedagingannya. Maka dari situlah, saudara sekalian, banyak orang yang akhirnya ujung-ujungnya apa? Mereka akan binasa. Mereka menjadi penyembah mammon. Ya, loh Pak, hidup ini di dunia butuh pakai uang, Pak. Betul, hidup ini butuh pakai uang. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kalau saudara cari tambahannya, ya saudara akan jauh dari Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan, yuk kita back to basic. Nah, dari situlah saudara, dimana Paulus mengajarkan dia mengejar keinginannya, hartanya, yaitu Tuhan. Jadikan Yesus itu harta paling berharga di hati kita. Saudara sekalian, saya ingin saudara semua
jangan, bukannya tidak mengandalkan uang, jangan, uang itu jangan jadikan segala-galanya, tetapi ayo kita mengendalikan uang. Karena emang betul hidup ini perlu pakai uang, tetapi kalau kita menduakan Tuhan, Tuhan di nomor dua kan. Saudara sehat, saudara bisa cari rezeki, saudara bisa napas, keluarga bahagia, bukan karena uang dan juga bukan karena manusia, semua karena berkat dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengizinkan, berkat itu terjadi milik Anda. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, maka semuanya akan Tuhan cabut. Saudara sekalian, perlu disadari, perlu diingat, Tuhan adalah sumber segalanya buat kita. Sumber segala-galanya. Dia mata air. Ketika mata air itu ada di dalam hati kita, akan muncul mata air yang berdampak menjadi banyak. Saudara kasih, saya besok akan pindah ke Kota Purwokerto. Jam 7-8 pagi saya sudah mulai pindah. Saya di desa sudah selesai tugasnya, dan Tuhan percayakan saya untuk dan mohon doanya dan maafkan saya apabila ada kesalahan. Tolong bukakan itu yang sebesar-besarnya. Saya tidak ada termasuk untuk memarahi atau yang lain, tapi saya tegas dalam perkara ini. Saudara terkasih, saya sekali lagi mengingatkan untuk kita semua, kita kembali back to basic. Back to basic pada siapa? Pada Tuhan. Karena Dialah sumber segala-galanya. Karena Dia juga adalah harta yang paling berharga bersama. Tuhan tidak butuh uang, Tuhan tidak kaya, Tuhan tidak butuh perpuluhan, Tuhan tidak butuh persembahan. Yang Tuhan butuhkan adalah hati kemauan, kesetiaan, dan kerendahan. Maka dari itu saudara sekalian, khotbah singkat yang saya sampaikan semoga menjadi perenungan di malam hari ini. Karena kesusahan untuk esok hari ada, hari ini kesusahan, hari ini cukup hari ini, sebab esok ada kesusahan. Saudara sekalian, mari kita teguhkan hati kita terus dekat pada Tuhan, tapi intim. Kita tutup aurat kita berdoa. Bapa di dalam surga, Kau melihat anak-anak mereka yang banyak permasalahan baik dalam ekonomi, rumah tangga, atau serta yang lain. Bapak kami Bapak membukakan jalan, memberkati setiap anak-anak dan usaha pekerjaan dalam keluarga rumah tangga. Bapak kami percaya Kaulah harta satu-satunya yang paling berharga bagi kami. Kami tidak mau menjadi penyembah-penyembah. Pada saat ini Tuhan, terima kasih untuk atas teguran dan renungan firman. Dan sore hari ini Tuhan, Kau melihat anak-anakmu yang tangannya terangkat, yang mengalami sakit penyakit, Kau pulihkan, Kau sembuhkan. Dan karena oleh bibir-bibirmu, semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Dan bagi mereka yang putus pengharapan dan yang punya masalah, Tuhan, Kau pulihkan, Kau bukakan jalan, Kau bukakan jalan bagi mereka, Kau berikan pengharapan yang baru bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Bapa, tiba saat kami mengangkat tangan. Kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat rahmat Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan kudus dengan para malaikat yang kudus, bersama orang-orang yang kudus, bersama putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, berkat melimpah atas saudara kita. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa ikut komen karena saya akan menjawab setelah Yesus